Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil final project kami, yaitu database Bank Abang. Sebelumnya, perkenalkan, saya Bayu Baskoro, NIM 19112794. Perkenalkan, nama saya Serafina Buklisu, NIM 19112798. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khalifur Rahman, NIM 19112799. Perkenalkan, nama saya Nur Jawar Musli, NIM 19112832. Perkenalkan, nama saya Ananda Febrian Samardian, NIM 19112856. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Dina Alison. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang proyek database Bank Abang. Pada database Bank Abang ini kita dapat mengelola data nasabah dan semua transaksi perbankan. Tujuan dari database Bank Abang ini yaitu agar mudah mendata transaksi dan juga membantu memudahkan data nasabah dalam data nasabah. Pada hal ini tidak sedikit nasabah memiliki lebih dari satu akun. Kebutuhan data pada aplikasi yang dibuat, kebutuhan yang kami butuhkan itu komputer, laptop, aplikasi MySQL, ERD, database. Terus kebutuhan data pada bank, di sini ada data petugas. Pada data petugas digunakan sebagai identitas petugas dalam melayani transaksi. Sedangkan pada data transaksi digunakan sebagai bukti transaksi. Sedangkan pada data nasabah digunakan untuk mendata nasabah yang ada di Bank Abang. Sedangkan pada data akun digunakan untuk nasabah agar bisa buka tabungan di Bank Abang. Dan terakhir pada data rekening. Dalam data rekening digunakan untuk nasabah agar dapat melakukan transaksi. Kemudian selanjutnya untuk perancangan database dari Bank Abang ini, yang pertama ada ERD-nya. ERD-nya sendiri terdapat 5 entitas, yakni petugas, transaksi, nasabah, akun, dan rekening. Untuk relasi petugas ke transaksi, jadi setiap satu petugas itu melayani banyak transaksi, dan banyak transaksi itu dilakukan oleh satu petugas. Kemudian relasi dari nasabah ke transaksi itu setiap satu nasabah bisa melakukan banyak transaksi, dan banyak transaksi itu bisa dilakukan hanya oleh satu nasabah. Kemudian dari nasabah ke akun itu one to one. Jadi setiap satu nasabah hanya bisa memiliki satu akun, dan satu akun itu hanya bisa dimiliki oleh satu nasabah. Kemudian relasi dari nasabah ke rekening itu juga sama, one to one. Jadi setiap satu nasabah hanya memiliki satu rekening, dan satu rekening itu hanya bisa dimiliki oleh satu nasabah. Kemudian selanjutnya ada relasi antar tabel. Relasi bisa di zoom sedikit, nggak kelihatan. Nah, kemudian relasi antar tabelnya, untuk menghubungkan tabel petugas dengan tabel transaksi itu, kolom ID petugas pada tabel transaksi sebagai foreign key dengan referensinya dari kolom ID petugas tabel petugas. Kemudian untuk menghubungkan tabel transaksi dengan nasabah itu kolom ID nasabah itu referensinya dari ID nasabah di tabel nasabah. Kemudian untuk menghubungkan tabel nasabah dengan akun itu
itu kolom ID akun mempunyai referensi dari ID akun di tabel akun. Kemudian untuk menghubungkan nasabah dengan rekening, itu nomor rekening, kolom nomor rekening pada tabel nasabah mempunyai referensi dari primary key nomor rekening di tabel rekening. Kemudian selanjutnya ada normalisasi dari perancangan tabel ini. Mana tadi? Bisa di zoom sedikit. Enggak usah. Dari data tabel yang disediakan, data tabel transaksi dari Bank Abang ini, untuk menghilangkan ketergantungan fungsional penuh, itu bisa dipecah menjadi dua tabel, jadi tabel transaksi dan tabel nasabah yang dihubungkan dengan ID nasabah. Kemudian selanjutnya untuk menghilangkan ketergantungan parsial, itu dari dua tabel tersebut dipecah menjadi 4, turun dari tabel transaksi dipecah jadi tabel petugas dengan relasinya ID petugas. Kemudian dari tabel transaksi tadi dipecah menjadi tambah tabel akun. Kemudian untuk menghilangkan ketergantungan transitif itu hanya ada pada di tabel nasabah, jadi dipecah menjadi tabel rekening. Kemudian selanjutnya next. Struktur tabel. Yang pertama ada tabel petugas. Tabel petugas terdiri dari 6 atribut, yaitu ID petugas, nama, alamat, nomor HP, gender, dan bagian. ID petugas dijadikan primary key, not null menggunakan tipe data char dengan panjang 3. Nama not null menggunakan tipe data varchar dengan panjang 20 karakter. Dengan tipe datanya varchar. Alamat not null menggunakan tipe data varchar dengan panjang 50 karakter. Nomor HP not null menggunakan tipe data numerik dengan panjang default. Gender not null menggunakan tipe data char dengan panjang 1. Bagian not null menggunakan tipe data char dengan panjang 15. Yang kedua ada tabel transaksi. Tabel transaksi terdiri dari 8 atribut, yaitu nomor transaksi, ID nasabah, ID petugas, tanggal transaksi, jenis transaksi, total, tujuan, dan keterangan. Nomor transaksi dijadikan primary key, not null menggunakan tipe data char dengan panjang 5. ID nasabah, not null menggunakan tipe data char dengan panjang 5. ID petugas, not null menggunakan tipe data char dengan panjang 3. Tanggal transaksi, not null menggunakan tipe data datetime. Jenis transaksi, not null menggunakan tipe data varchar dengan panjang 15 karakter. Total, not null menggunakan tipe data integer. Tujuan, not null menggunakan tipe data varchar dengan panjang 60 karakter. Dan keterangan, not null menggunakan tipe data varchar dengan panjang 30 karakter. Yang ketiga ada tabel nasabah. Tabel nasabah terdiri dari 7 atribut, yaitu ID nasabah, nama, ID akun, alamat, gender, pekerjaan, dan nomor rekening. ID nasabah dijadikan primary key, not null menggunakan tipe data char dengan panjang 5. Nama, not null menggunakan tipe data varchar dengan panjang 20 karakter. ID akun, not null menggunakan tipe data char dengan panjang 8. Alamat, not null menggunakan tipe data varchar dengan panjang 30 karakter. Gender, not null menggunakan tipe data char dengan panjang 1. Pekerjaan, not null menggunakan tipe data varchar dengan panjang 10. Nomor rekening, not null menggunakan tipe data char dengan panjang 10. Yang keempat ada tabel akun. Tabel akun terdiri dari 3 atribut, yaitu ID akun, email, dan buka tabungan. ID akun dijadikan primary key, not null menggunakan tipe data char dengan panjang 8.
Email not null menggunakan tipe data varchar dengan panjang 30 karakter. Dan buka tabungan not null menggunakan tipe data datetime. Dan yang terakhir ada tabel rekening. Tabel nasabah. Tabel rekening terdiri dari 3 atribut, yaitu nomor rekening, jenis rekening, dan saldo. Nomor rekening dijadikan primary key, not null, menggunakan tipe data char dengan panjang 10. Jenis rekening, not null, menggunakan tipe data varchar dengan panjang 20 karakter. Saldo, not null, menggunakan tipe data money. Dan kemudian dilanjutkan Informasi atau laporan sistem. Di sini kami memiliki 15 informasi. Yang pertama, informasi jumlah akun yang telah dibuat pada tahun 2020. Di sini kami menggunakan fungsi agregat count atau jumlah. Di sini terdapat 3 jumlah akun. Yang kedua, informasi nomor HP para petugas pada bagian admin. Di sini kami pakai bagian sama dengan admin, di mana seletnya nama dan nomor HP dari tabel petugas. Fungsi informasi yang ketiga, informasi total transaksi terbesar pada tahun 2020. Di sini kami pakai top 1, terus kita ambil dari tabel transaksi, di mana karena tahun 2020 berarti menggunakan between dan end antara 1 Januari sampai 12 bulan 12, di mana kita mengambil order by total DEX, yaitu untuk yang dari terbesar. Selanjutnya, informasi jumlah transaksi yang pernah dilakukan tiap nasabah. Di sini kami menggunakan fungsi agregat dan diambil dari nasabah, di tabel nasabah dan tabel transaksi. Di sini kami menggunakan grup by juga. Yang kelima, informasi nama nasabah dan emailnya beserta saldo tabungannya. Kami di sini menggunakan select nasabah titik nama, akun titik email, rekening titik saldo, di mana diambil dari tabel nasabah, akun dan rekening. Dengan syarat ID akun di akun sama dengan nasabah di ID akun, dan menggunakan N, di mana nomor rekening dari nasabah harus sama dengan nomor rekening di tabel rekening. Dan berikut hasilnya. Yang keenam, informasi nama petugas laki-laki yang awal hurufnya F. Di sini kami menselect nama, gender dari tabel petugas, di mana gendernya sama dengan L dan namanya diawali huruf F menggunakan like. Yang ketujuh, informasi nama petugas yang menangani transaksi terbesar per tahun 2020. Di sini kami menggunakan top 1 dan di sini kami menggunakan 2 tabel transaksi dan petugas, di mana syaratnya ID petugas pada tabel petugas sama dengan ID petugas sama dengan di tabel transaksi, dan menggunakan N tanggal transaksi antara 1 Januari sampai 31 Desember, dan menggunakan juga order by dengan totalnya DEX. Yang kedelapan, informasi nama dan email orang yang mentransaksi keterangan tunai. Query-nya nama nasabah, titik nama, akun, titik email, transaksi, titik keterangan. Diambil dari tabel nasabah, akun, dan tabel transaksi. Di mana ID akunnya pada tabel akun sama dengan ID akun pada tabel nasabah, dan ID nasabah pada tabel nasabah harus sama dengan ID nasabah pada tabel transaksi. Dan di sini kita menggunakan keterangan tunai. Yang ke-9, informasi nama orang mempunyai saldo terkecil di bank. Di sini kami menggunakan tab 1 rekening saldo, dan menggunakan nama di tabel nasabah dari tabel nasabah dan tabel rekening, di mana nomor rekening di tabel nasabah harus sama dengan nomor rekening di tabel rekening. Kita di sini menggunakan order by ascending karena di sini terkecil. Bas.
Yang ke-10, informasi total transfer tertinggi dan nama pada bulan Mei. Query-nya select top 1 transaksi total S total transfer nasabah nama, diambil dari transaksi dan nasabah. Yang ke-11, informasi total uang yang terjadi di transfer pada bulan Mei. Query-nya select sum total S total transfer pada bulan Mei, diambil dari transaksi. Yang ke-12, informasi nama petugas dan nomor HP yang menangani transaksi dari bulan Mei sampai Juli beserta jenis transaksinya. Query-nya select petugas, nama petugas, nomor HP, transaksi, tanggal transaksi, jenis transaksi, diambil dari form petugas dan transaksi. Yang 13, informasi petugas laki-laki yang alamat rumahnya di Jalan Alamanda atau bagian manajer. Query-nya select gender, alamat, bagian, diambil dari petugas. Yang ke-14, informasi nama nasabah dan nomor transaksi dengan left join. Query-nya select nasabah, transaksi, nomor transaksi, diambil dari nasabah left join transaksi. Yang terakhir, informasi rata-rata saldo semua rekening yang ada di bank pada tahun 2020. Query-nya select average saldo S rata-rata saldo di bank, diambil dari rekening dan akun. Untuk selengkapnya bisa dilihat pada lampiran. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah atau kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.